Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kembali kita berkumpul di tempat kita masing-masing. Meskipun kita beribadah secara online, tapi kita percaya bahwa hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan yang sudah Tuhan berikan, atas perlindungan yang sudah Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami ada sampai saat ini itu semua karena kasih-Mu. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Tuhan sertai dari awal hingga akhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami percaya mujizat-Mu hadir Tuhan, jauh melampaui pikiran kami. Kuasa salib-Mu tak terjangkau akal budiku. Kau yang mulia rela jadi hina. Terima kasih Kau telah bersedia. Kuasa darah-Mu dan pengorbanan-Mu, bilur-bilur-Mu menyembuhkan, lebih dari yang kuharapkan. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku. Aku sudah sembuh. Aku sudah sembuh Tuhan. Syukur atas kuasa salib-Mu. Amin. Tak terjangkau akal budiku. Kau yang mulia, Kau yang mulia rela jadi hina. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau telah bersedia. Kami bersyukur, syukur atas kuasa darah-Mu dan pengorbanan-Mu, bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Amin. Lebih dari yang kuharapkan. Percaya mujizat terjadi. Percaya mujizat terjadi. Kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran
mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Dengan segenap hati kita katakan, percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Amin. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh Tuhan. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Amin. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah. Sekali lagi kita katakan, percaya mujizat. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Amin. Kau melampaui pikiranku, aku sudah jauh melampaui pikiranku, jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh Tuhan, aku sudah sembuh, aku sudah sembuh Yesus. Haleluya, haleluya. Aku disembuhkan, aku dipulihkan Yesus. Kami percaya mujizat-Mu Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu Bapa. Mujizat-Mu nyata bagi setiap kami Tuhan. Ketika kami percaya, ketika kami berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Amin. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata.
Terima kasih Tuhan, mujizat itu nyata di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sebab itu kami mau bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Kita mau bersorak-sorai demi nama Tuhan. Yes. Dia sudah menghilangkan kita. Yeay. Haleluya. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka saja. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Amin. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka. Dia dirangkanku, dia dirangkanku, oh dia dirangkanku. Ku bersuka saja dirangkanku, oh dia dirangkanku, oh dia dirangkanku. Ku bersuka saja dirangkanku. Tepuk tangan untuk nama Tuhan. Dialah kekuatan kita. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka. Sekali lagi, ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka saja. Dia dirangkanku, dia dirangkanku, oh dia dirangkanku. Ku bersuka saja dirangkanku, oh dia dirangkanku, oh dia dirangkanku. Ku bersuka, dia dirangkanku, dia dirangkanku, oh dia dirangkanku. Ku bersuka saja dirangkanku, oh dia dirangkanku, oh dia dirangkanku. Ku bersuka saja dirangkanku, amin. Ku bersuka saja dirangkanku, ku bersuka saja dirangkanku. Beri tepuk tangan untuk nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan setiap hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami mau bawa hati kami Tuhan, untuk menyembah kepadamu. Biarlah kami semakin berkurang dan Kau semakin bertambah, Yesus. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku
untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, kami ada sampai saat ini. Haleluya, haleluya. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Kami mau bawa hati kami, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Kami mau mengiringmu Tuhan. Amin. Itulah kekuatan hidup. Haleluya. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Kami mau melepas semua hak yang ada di dalam diri kami Tuhan, untuk kami dapat mengenal-Mu, kehendaknya di hidupku. Kami mau mengiring-Mu Yesus seumur hidup kami. Amin. Itulah kekuatan hidup. Jadikan kami hamba yang berkenan di mata-Mu Tuhan. Oh, jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba, jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami telah menyembah, meninggikan, bersorak-sorai memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati setiap kami.
Berikan kami telinga seorang murid Tuhan yang mau mendengar akan firman-Mu Bapa. Juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang disampaikan Tuhan berasal daripada-Mu Tuhan dan menguatkan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini tanggal 15 Agustus, 2 hari lagi kita akan memperingati HUT kemerdekaan RI yang ke-76. Itu sebabnya tema hari ini sauh dalam badai. Ya. Kita terus berdoa ya untuk bangsa Indonesia, untuk kota Surabaya, untuk jemaat Kristus Hayat, supaya semuanya yang kita sedang dalam perjalanan badai yang sama, tapi kita beda kapal-kapal, beda kapal, semuanya dalam perjalanan yang sama. Nah, dalam menghadapi badai kehidupan ini, kita butuh seperti tema firman Tuhan hari ini, sauh dalam badai. Nah, pertanyaannya, apa itu sauh? Ya, sauh itu jangkar, ya. Sauh itu seperti penambat. Ingat ya, ini penambat kapal ke dasar ke perairan. Bisa di sungai, bisa di danau, bisa di laut. Untuk apa sauh atau jangkar ini? Supaya kapal tidak berpindah karena tiupan angin, arus, gelombang. Nah, sauh atau jangkar itu terhubung seperti gambar ini, terhubung dengan kapal dengan rantai itu. Nah, memang sauh itu didesain sedemikian rupa supaya tersangkut di dasar air itu. Tapi masalahnya kalau sauh itu, kalau jangkar itu hilang, wow, itu yang paling membahayakan. Saya mulai dengan suatu cerita. Tahun Oktober tahun 2013 ada kapal kargo Cina, tapi dia pakai bendera Panama. Sesudah dia bongkar muat di Tenggara Pohang di Korea Selatan, lalu kapal ini mulai berlayar lagi dari Korea Selatan mau menuju ke Jepang. Tapi di tengah jalan cuaca buruk. Nah, seperti biasa jangkar memungkinkan untuk diturunkan supaya, ingat ya, sauh atau jangkar ini supaya kapal yang terombang-ambing itu stabil di situ. Tapi masalahnya angin cukup keras, ombak begitu tinggi, badai begitu dahsyat, dan sauh itu putus rantainya. Sehingga kapal itu terombang-ambing. 19 kru, 11 tewas, hanya 8 yang bisa diselamatkan. Itu pun menunggu kapal penolong, menunggu badai reda. Saya memikirkan sama seperti hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita semuanya. Saat badai kehidupan menerpa kesulitan hidup, marilah kita mengingat bahwa Tuhan Yesus itu memberikan kita sauh. Tuhan Yesus memberikan kita jangkar untuk bisa bertahan dalam badai itu. Ada satu nats Alkitab yang berhubungan dengan sauh, berhubungan dengan badai. Kita baca Kisah Rasul pasal yang ke-27, Kisah Rasul 27 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Kisah Rasul 27 ayat 22 sampai 25, kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi
sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Amin. Ini cerita tentang Rasul Paulus, sebentar lagi saya terangkan. Saya mau mulai dengan kenyataan hidup. Ada seorang pria, seorang suami, dia bekerja seperti biasa. Dia orang laki-laki biasa yang bekerja di satu pabrik. Nah, pagi itu dia datang 6:30 karena harus memulai lebih awal. Tapi hari itu dia bad mood sekali. Jadi waktu datang ke cek log ya, seperti biasa, lalu dia pukul kertas cek log itu, lalu masukkan itu dengan hati mangkel karena dia bad mood berangkat dari rumah. Tapi tanpa diketahui, waktu absen cek log itu, dia tinju kertas itu, sang bos melihat dia di belakang. Langsung hari itu dipanggil HRD, dan mereka berkata, dia dicaci maki, kamu dipecat hari ini. Bayangkan, cicilan belum dibayar. Dia punya anak harus beri minum susu. Ada anak yang harus uang sekolahnya dibayar. Belum cicilan rumah, cicilan kendaraan. Dipecat ini seperti suatu badai dalam hidup. Cerita yang kedua, ada seorang petani. Dia lihat bahwa panenannya sudah mulai menguning dan dia berkata, minggu depan kita akan panen besar-besaran. Kurang 2 hari panen, banjir bandang datang melanda. Dan itu menyapu, menghabiskan semua panen yang akan dia ambil. Bahkan termasuk lumbung-lumbungnya pun. Dia dulu pinjam uang untuk beli benih. Dia membayangkan keuntungan besar panen. Sekarang untuk hutang benih pun dia tidak bisa bayar. Nah, itu namanya badai kehidupan. Ada lagi, ada seorang istri. Untuk pertama kali dia di rumah, tidak seperti biasa. Itu malam pertama setelah 40 tahun bersama-sama. Dan itu malam pertama dia harus tidur sendiri. Karena tadi siang suaminya dikubur. Itu badai hidup. Cerita yang keempat, ada seorang papa mama, dia lagi duduk di sofa dan mereka melihat jam dinding sudah jam 3, mau 3:30 subuh. Kenapa mereka gak tidur? Karena menunggu putrinya yang berumur 16 tahun belum pulang. HP tidak bisa dihubungin. Teman-teman dihubungin tidak ada yang tahu. Dan mereka nggak tahu di mana putrinya. Dan itu sudah kesekian kalinya dilakukan. Itu namanya badai hidup. Cerita yang kelima. Ada seorang istri duduk menangis. Kenapa? Karena suaminya mabuk dan pergi dengan perempuan lain. Ayat yang kita baca tadi itu membicarakan tentang badai juga sama. Nah, kita lihat dalam slide ini ya, dalam konteks Kisah Rasul pasal 27. Saudara lihat di sini, Paulus sedang dalam perjalanan dari Yerusalem. Dia pergi ke Roma untuk diadili di depan kaisar. Saudara lihat yang warna putih ini ya, saya akan klik. Nah, ini perjalanannya Paulus naik kapal. Nah, saudara bisa lihat di situ. Tapi menjelang sampai the Fair Haven, mereka menghadapi badai dahsyat non-stop. 14 hari. Terombang-ambing, mengancam nyawa, harta, dan kapal. Walaupun mereka sudah berusaha, kapal itu membuang muatan, membuang barang, supaya kapal tidak tenggelam.
Tapi ini pun tidak menolong mereka. Kapal itu masih terombang-ambing dan tidak ada lagi harapan untuk selamat. Di mana Paulus? Paulus dengan status tahanan. Saudara masih ngerti ya, tahanan pada waktu itu abad pertama dia dirantai tangan dan kakinya. Ditaruh di paling bawah. Pasti paling panik karena kalau kapal itu terhantam badai, tenggelam, mereka yang pertama kali mati. Tapi Paulus tidak panik, bahkan dia berbagi jangkar rohani untuk mengamankan. Kenapa? Ada 276 kru penumpang kapal yang ada di kapal itu. Meskipun kapal itu pada akhirnya pecah dan karam, tetapi sesuai dengan janji Tuhan, mereka semua 276 orang itu selamat, termasuk Paulus. Dan mereka mendarat di Pulau Malta. Kenapa? Karena mereka punya jangkar rohani yang mengamankan hidup mereka. Cerita belum selesai. Di Pulau Malta mereka ditolong, dan di sana ada gubernur yang ayahnya sakit. Dan Paulus juga berbagi jangkar rohani itu untuk menyelamatkan gubernur dan menyembuhkan ayahnya. Sudah bisa tangkap ini? Hamba Tuhan, Rasul Tuhan, semua orang percaya, kita semua menghadapi badai kehidupan yang sama. Hari ini kita menghadapi badai keuangan. Saudara mungkin menghadapi badai hutang. Mungkin saudara harus dirumahkan atau bekerja menerima gaji yang cuma separuh atau seperempat. Atau mungkin saudara punya masalah dengan persahabatan yang begitu memburuk, hubungan keluarga yang memburuk, atau saudara ditinggalkan. Dan ini adalah namanya badai, seperti contoh-contoh tadi itu yang saya katakan. Badai itu adalah bagian di dalam kehidupan kita. Pertanyaan yang paling pas adalah, bukan kapan badai ini berlalu, tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita menanggapi badai itu di dalam Tuhan. Bagaimana kita menghadapi badai kehidupan ini di dalam Tuhan. Bagaimana kita bersama-sama menghadapi badai COVID yang sudah setahun lebih ini, setahun setengah lebih ini, bersama dengan Tuhan. Ayat yang kita baca tadi itu yang bagian yang pertama, lihat. Saudara harus punya namanya sauh keberanian. Saudara harus punya jangkar keberanian. Ayo kita baca sama-sama ya. Kisah 27 ayat 22. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Miliki sauh keberanian. Memang kita lihat ya, ada beberapa orang-orang yang kita kasih julukan gak duwe wedi, gak punya rasa takut. Firman Tuhan tidak berkata seperti itu ya. Saudara harus punya perasaan atau punya habit gak duwe wedi, gak punya rasa takut. Bukan itu maksud Tuhan. Itu bukan namanya sauh keberanian. Sauh keberanian itu adalah saudara terus berjalan, mau menghadapi, meskipun di tengah badai gelombang. Saya kasih julukan, bertahan lagi 5 menit. Kalau sudah lewat 5 menit, bertahan lagi 5 menit. Kenapa? Itu yang membuat kita punya karakter bisa menjalani dan melanjutkan hidup. Sauh keberanian itu membuat kita bisa tabah bahwa masih ada jalan. Aku belum tenggelam, aku belum mati. Masih ada peluang yang Tuhan bukakan dalam kehidupan kita. Saya kasih contoh ya dalam Alkitab. Yang pertama Raja Daud.
Raja Daud waktu itu sedang menghadapi siapa? Goliat. Apa yang terjadi? Semua orang Israel takut dan bersembunyi. Daud diintimidasi saudara-saudaranya. Kamu mau kecil-kecil, dombamu yang cuma 1-2 ekor, itu sebetulnya bukan itu pelecehan itu ya. Dombanya ratusan. Bangsa Israel takut menghadapi raja yang berkata, kamu bisakah musuhnya melecehkan Daud? Kamu sangka aku anjingkah? Engkau mendatangi aku dengan tongkat. Tapi Daud walaupun kecil, dia punya sauk keberanian di dalam Tuhan. Dia maju, dia ambil batu di sungai, dia ambil pengalih-alihnya, dan Goliat kalah. Daniel sama persis. Dia mulai punya keberanian ketika raja berkata, tidak ada seorang pun yang diizinkan menyembah siapapun kecuali raja. Tapi Daniel dengan penuh keberanian seperti biasanya membuka pintu tingkap lantai 2-nya, jendelanya. Dia berdoa menghadap Yerusalem, kiblat Yerusalem. Itu namanya sauk keberanian. Elia, ketika semua hampir sebagian besar orang Israel memberontak meninggalkan Tuhan, Elia maju dan berkata, hadapi aku 450 Nabi Baal. Itu namanya sauk keberanian. Ayub memiliki sauk itu juga. Ketika dia kehilangan segala-galanya, ketika dia dipenuhi bisul di sekujur tubuhnya. Bahkan lagi dia disalah mengerti, Ayub, kamu seperti ini karena kamu berdosa sama Tuhan. Musa juga memiliki sauk keberanian ketika dia berhadapan dengan Firaun. Ingat ya, miliki sauk ini, miliki jangkar keberanian ini. Ingat, ini dari Tuhan. Tuhan akan membantu saudara bisa bertahan dan melewati badai ini. Ingat, miliki keberanian itu supaya saudara engkau tabah menghadapi kesulitan-kesulitan hidup yang kita hadapi sekarang ini. Bagian yang kedua, selain sauk keberanian, bagian yang kedua adalah sauk perlindungan, jangkar perlindungan. Tadi itu ayat 22, sekarang ayat 23 kita baca. 2-3. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Ingat, Paulus sedang menghadapi orang-orang kafir yang tidak percaya Allah. Dan dia memberikan dorongan ini. Kenapa? Karena dia tahu aku punya namanya sauk perlindungan. Aku punya jangkar perlindungan. Ingat ya, tadi itu berkata, kalau misalnya kita ini kapal, maka sauk itu akan dilempar. Apapun ombak besar gimana pun, kapal ini aman. Hidup kita ini sama. Kita punya namanya sauk perlindungan. Paulus tahu bahwa Allah mengirimkan malaikatnya untuk menjaga dia. Ingat ya, ketidakpastian di tengah laut 14 hari. Yang kedua, saya tunjukkan. Ingat, malaikat itu tidak terlihat karena dia makhluk roh. Kalau malaikat yang dalam bentuk roh yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata manusia bisa dilihat, berarti ada maksud Tuhan. Apa maksudnya? Paulus, dia tahu dia dilindungi oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, kita ini miliknya Tuhan Yesus. Amin.
miliki keyakinan, aku milik Tuhan Yesus. Bosku, big bosku, dokehku Tuhan Yesus. Dan ini fakta yang membuktikan bahwa aku aman. Kita punya keamanan yang nyata di dalam Tuhan. Saya mau kasih ilustrasi. Pada bulan September tahun 1944, saya suka cerita ya, Ibu Mary, Corrie ten Boom. Ini cerita yang berbeda. Jadi dia wanita Belanda, Corrie ten Boom ini, dia punya saudara adik namanya Betsy. Mereka masuk penjara kamp konsentrasi Nazi Jerman yang terkenal itu. Sebetulnya mereka masuk kamp konsentrasi Jerman di Belanda dulu karena menyembunyikan orang-orang Yahudi 7 bulan. Setelah itu lalu dipindahkan di Ravensbrück di Jerman, dan itu kamp kematian. Waktu pergi ke Jerman, nah kalau saudara tahu ya, dalam antrian panjang itu, begitu turun dari kereta api langsung dipisahkan mana laki dan mana perempuan. Kalau saudara perempuan, saudara kuat atau tidak. Kalau kuat, dilihat fisiknya kuat, saudara hidup. Kalau tidak kuat, saudara akan masuk ke ruang gas chambers, ruang gas untuk dibunuh. Saya ulangi lagi ceritanya. Jadi waktu antri masuk penjara di Ravensbrück itu di Jerman itu, mereka berdiri dalam antrean, semuanya digeledah. Nah, Corrie ini dia bawa Alkitab. Dan ingat, semua barang pasti disita. Ketahuan bawa barang, mati. Nah, Alkitab kecilnya itu ditaruh di tas kain, diselempangkan tapi di belakang, di tulang belikat. Ingat ya, kalau kita tulang ini, nah begini kan, ini namanya tulang belikat ini, yang ngikat itu di situ. Dia taruh di situ. Ketahuan dia pasti mati. Tapi Corrie paham sekali bahwa firman Tuhan itu penting dalam kehidupannya. Jadi ketika antri, semua diperiksa, yang ketahuan pasti mati bawa barang. Karena sebelumnya barang-barangnya mesti dibawa keluar semuanya. Dan yang terjadi adalah dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku ingat cerita Alkitab bahwa malaikatmu diutus untuk menjaga orang-orang yang percaya. Aku ingat Tuhan cerita Daniel di gua singa, malaikatmu mengatuk mulut-mulut singa itu. Aku ingat Mazmur 34 ayat ke-8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia dan meluputkan dia. Corrie tahu bahwa malaikat Allah itu adalah makhluk surgawi yang dalam bentuk roh yang tidak bisa terlihat. Tapi dia berdoa begini dalam antrian itu. Tuhan Yesus, biarlah malaikatku yang menjaga aku, melindungi aku, Engkau buat terlihat Tuhan. Yang antre semua wanita di depannya digeledah, di belakang digeledah, adiknya belakang itu Betsy pun digeledah. Tapi luar biasa, penjaga itu tidak melihat Corrie, dan Corrie terus maju. Penjagaan pertama, pos yang pertama, seolah-olah dia berkata, aku seolah-olah terhalang. Tapi masih belum. Di depannya lagi ada pintu lagi, dan dia berdoa sekali lagi, dan di tempat itu Corrie hanya cuma didorong sang kapten, ayo cepat lewat. Jadi 2 kali pos dia lewat, aman, Alkitabnya aman di sini. Dan Alkitab itu dipakai untuk Bible class rahasia di barak, di camp baraknya. Dan itu menjadi jangkar sauk kekuatan dalam badai. Banyak orang dijamah dan diselamatkan. Walaupun adiknya Betsy meninggal, tapi Corrie jadi berkat. Sesudah dia bebas, dia jadi berkat keliling dunia menceritakan tentang kasih Kristus itu. Ingat ya, kita punya sauk perlindungan dari Tuhan. Amin. Yang ketiga, ayo kita lihat apa? Miliki juga sauk tujuan dalam hidup kita, jangkar tujuan. Tadi itu ayat 22-23, sekarang ayat 24 kita baca.
2, 3. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau miliki satu tujuan. Untuk apa aku melewati ini semuanya? Apa tujuan Tuhan di tengah badai ini? Dan Paulus tahu kenapa dia harus terombang-ambing 14 hari di badai ini. Paulus tidak melihat itu penderitaannya. Paulus tidak melihat ini aku hidup sebagai tawanan. Paulus tidak melihat rantai di tangan dan di kaki. Bagaimana cara kita memandang sekarang di tengah-tengah pandemi ini? Kita marah sama Tuhan, kita ngomel sama Tuhan, kita komplain sama Tuhan, atau kita pahit sama Tuhan. Paulus dia punya satu tujuan. Aku mengalami ini semuanya karena aku hidup untuk Kristus. Aku menjalani badai ini bukan untuk diadili dan mati, supaya aku bisa bersaksi kepada Kaisar. Di masa-masa badai seperti ini, ingat ya, Paulus bisa memilih untuk diam. Biarin kita mati sama-sama. Tapi dia sang tahanan yang bisa membagi kesaksiannya kepada orang lain. Malaikat Tuhan tadi itu berkata kepadaku, ingat, jangan takut Paulus. Engkau punya tujuan. Engkau dipakai Tuhan untuk menghadap Kaisar. Karena itu semua orang satu kapal ini selamat. Bagaimana dengan hidup kita sekarang? Bisa nggak kita bersaksi? Harus punya tujuan hidup kita. Kenapa saya diizinkan Tuhan mengalami ini? Kenapa saya mengalami harus berhutang? Kenapa saya mengalami kesulitan keuangan? Kenapa saya mengalami sakit COVID? Kenapa saya mengalami kehilangan? Kenapa saya harus menjalani hidup yang seperti ini? Kalau engkau tidak punya satu tujuan, bahaya sekali. Oke, saya kasih ilustrasi ya. Ada seorang pria, dia baru lulus SMA. Dia ingin bekerja. Nah, masalah terbesarnya adalah dia ini gagap. Nah, ingat ada komedian namanya Asis Gagap. Saya mau, nah, gitu kan? Ya, dia cita-cita dari jadi pekerja yang baik. Tapi dia coba ngelamar pekerjaan di sana, 1, 2, 3, semua orang ketika diwawancarai mental semuanya. Kenapa? Karena gagapnya itu. Sampai dilihat suatu advertising, iklan lowongan pekerjaan Bible Society, itu lembaga Alkitab. Nah, iklannya dicari pegawai untuk menjual Alkitab. Jadi sales. Pria ini berkata, oh, aku ini orang gagap, cari pekerjaan susah. Nah, sekarang jualan Alkitab sambil pelayanan ini. Tuhan tolong saya supaya saya bisa melayani dan bekerja dapat duit. Jualan gak nipu Tuhan. Jadi berkat buat Bible Society, jadi lembaga Alkitab Tuhan. Jadi berkat buat bangsa negara, jadi berkat buat Tuhan. Seperti biasa melamar aplikasi, mengajukan, diterima, dipanggil. Waktu wawancara ya sama saja. Mereka dengar gagapnya. Dan yang wawancari berkata, maaf ya, kamu ini sales. Gimana sales bisa menjelaskan sementara kamu susah ngomong, gagap seperti ini?
pemuda ini dia berkata memohon, kasih aku kesempatan sekali saja. Yang wawancari juga mau ketawa saudara ya, dengar kayak gitu tuh. Aduh. Nah kebetulan manajernya lewat dan pimpinannya barusan rapat lewat. Ada apa? Dipanggil. Jadi yang wawancara itu dipanggil bos yang gitu. Lalu bos yang senior itu berkata, gini aja lah, kita kasih ide ya, win-win solution. Ya sudah kita terima pekerjaannya. Kita kasih 50 Alkitab. Hitung-hitung kasih kesempatan, mungkin si gagap ini butuh pekerjaan, ya sudah kita kasih pekerjaan dan kita tahu pasti nggak bisa jualan, tapi kita nggak mengecewakan. Yang satu kita nggak dosa sama Tuhan, yang kedua kita nggak dosa sama si gagap, yang ketiga kita nggak direcokin lagi. Oke, setuju? Setuju semuanya. Oke, kamu diterima. Ini modal awal, 50 Alkitab dijual. Saudara cerita ya, tunggu dulu ya. Alkitab buku yang kita punya itu sebetulnya harganya 500-600 ribu. Tapi karena lembaga Alkitab itu ada yang mensponsori, makanya kan saudara beli cuma 150, 120 ribu, ada yang 70 ribu. Itu harga subsidi. Oke, balik lagi ya. Jadi si gagap itu bawa 50 Alkitab. Dan semua orang di lembaga Alkitab itu sudah mulai berpikir, sudah kita lupakan, anggap aja nyumbang Alkitab, membagikan Alkitab kepada orang lain kalau dia tidak kembali. Tapi 1 minggu kemudian si gagap itu datang kembali. Apa laporannya? Saya sudah jual semuanya. Boleh nggak saya ambil lagi jual? Jadi manajernya bingung, 50 sudah habis. Kebetulan komisaris direksinya, pimpinannya lewat lagi, hadirnya lapor, dan mereka berkata, kok bisa ya orang gagap ini jadi bintang? Kumpulkan semua sales biar belajar sama si gagap ini. Jadi mereka bikin rapat, semua sales kumpul. Lalu si gagap, silakan cerita, kamu pemecah rekor penjualan Alkitab, 1 minggu bisa 50 Alkitab, kamu bintang hari ini. Jelaskan kepada semua sales ini supaya bisa tahu gimana cara jawabnya. Lalu si gagap berkata, mudah. Semua gak tahan saudara ya. Saya juga gak tahan sebetulnya ya. Saya cari semua alamat orang Kristen. Saya pakai bahasa sederhana. Saya juga capek saudara ya. Saya cari alamat orang Kristen. Setelah tahu ini keluarga Kristen, saya datang ke rumah. Saya perkenalkan kepada mereka semuanya, saya dari Lembaga Alkitab Dunia. Setelah izin masuk, mereka tanya ada apa. Lalu saya jawab, saya mau jual Alkitab, atau kalau nggak mau beli, boleh nggak saya bacakan, katanya begitu saudara ya. Jadi daripada yang punya tuan rumah ribet, ini dengar ngomong ini dibacakan, ngomong aja susah, bacanya gimana? Langsung mereka beli. Ya saudara, saya beli. Mereka lalu keluar. Ingat ya saudara ya, satu tujuan itu penting dalam kehidupan kita. Untuk apa? Tuhan mengizinkan kita seperti ini. Bagian yang keempat, yang terakhir, namanya sauh ketabahan. Ayat yang ke-25. 2-3. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Ingat ya, kita butuh namanya sauh ketabahan. Apa yang Tuhan katakan itu pasti terjadi. Amin.
Apa janji Tuhan itu pasti terjadi? Amin. Hanya masalahnya satu, kita ini tabah tidak menjalaninya. Saya kasih beberapa contoh supaya kita bisa paham ya. Ada penulis buku yang terkenal namanya Jack London. Dia penulis terkenal, dia selebritis, dia kaya raya karena menulis banyak buku, artikel. Tahu nggak? Dia bisa kaya hebat penulis buku seperti ini. Tahu nggak mulainya dari mana? Dia menulis cerita pertamanya, buku pertamanya, dan dia tawarkan ke 600, saya ulangnya lagi, ke 600 media massa, koran, penerbit, semuanya menolak 600 kali men. Kalau kita 2, 3 kali, 5 kali kita berkata, oh Tuhan tidak berkehendak. Ada pelatih yang terkenal ya di Dallas Cowboy, itu rugby Amerika ya, namanya Tom Landry. Bayangkan, dia pelatih yang memegang sebuah klub dan rekor kemenangan 20 kali menang dari tahun 66 sampai tahun 85. Bayangkan, juara dunia 20 kali. Wow, kok bisa? Tapi orang melupakan bagaimana Tom Landry dia memulai. Musim pertama jadi pelatih, 1 musim tidak pernah menang sama sekali. Malu nggak? Bukan sekali kalah, sepanjang musim, sepanjang pertandingan tidak menang sama sekali. Produser yang terkenal, sutradara terkenal namanya Steven Spielberg. Apapun yang dia bikin film pasti bestseller, top nomor 1 sekarang. Tapi pernah nggak? Dia pernah masuk, waktu pertama kali dia memulai, dia mau sekolah film, 3 kali ditolak oleh sekolah. Kalau tidak punya sauk ketabahan, mereka bukan siapa-siapa. Kalau Paulus tidak punya sauk ketabahan, yang kita dengar ceritanya, Saul tenggelam di Laut Mediterania. Selesai ceritanya. Banyak orang menyerah di tengah jalan. Saya kasih ilustrasi ya. Suatu ketika Mike Tyson dia bertanding lawan Kevin McBride. Ini terjadi tahun 2005. Ayo kita lihat klipnya ya. Even if he tried, is he through? As we check the tail of the tape, Tyson 39 on June 3rd, showing his heart. Things have turned for McBride. Tyson, 2 falls were delivered with him bending at the knee, and they had some power. Is making Mike Tyson look like a third tier left in the 6th round. And if McBride actually wins this round, it would be a 10-7 round. He can barely make it to his feet. Lawannya tidak terkenal. Kevin McBride, pernah dengar namanya? Dengar-dengar sekarang jadi tukang kayu, Kevin McBride. Bukan orang hebat. Pukulannya tidak mematikan. Lebih hebat Mike Tyson. Kevin cuma dorong dia. Tidak dipukul, didorong. Tyson jatuh terduduk. Lalu bell ring berbunyi. Teng 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 teng. Ronde ke-6 selesai. Tapi masuk ronde ke-7, Tyson cuma duduk saja dan tidak mau berdiri. Dia menyerah. Dan kata-katanya, ini pertandingan terakhir saya, dan saya tidak ada hubungannya apa-apa lagi dengan itu. Kalau kita seperti Tyson, kita tidak punya sauk ketabahan, kita sudah habis di sini. Cerita kita selesai sampai di sini. Sauk ketabahan dari Tuhan itu penting. Ayo kita baca sekali lagi.
Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara. Karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Ketabahan terjadi karena aku percaya kepada Allah. Itu kata Paulus. Paulus tahu siapa yang dia dipercayai. Tuhan pasti lakukan yang terbaik seperti yang difirmankannya. Alkitab tidak berkata bahwa saudara tidak punya masalah. Kita pasti melewati badai. Tapi masalahnya di mana jangkar kita, di mana sauh kita. Ketika engkau melewati badai kehidupan, engkau hanyut, tenggelam atau bertahan. Bangun jangkarmu melalui hubungan dengan Tuhan. Saya ingat dengan pasangan Indonesia yang mengharumkan nama Indonesia di Olimpiade Jepang kemarin. Pasangan ganda putri Apriani Rahayu, Grecia Polii dapat medali emas. Wow. Sebetulnya Olimpiade itu dilakukan 2000 tahun yang lalu di Yunani. Ada yang unik. Namanya lomba lari. Lomba lari bawa obor. Ya, obornya dibawa. Nah, lomba itu, dalam lomba ini 2000 tahun yang lalu Olimpiade kuno Yunani itu, pesertanya berlari tapi bawa obor. Yang juara bukan yang pertama kali masuk finish. Masuk finish tapi obornya mati lewat. Yang juara adalah pelari yang masuk finish dengan obor masih menyala. Itulah sang juara. Tuhan Yesus mau kita terus berlari dengan obor ketabahan itu. Sauh jangkar ketabahan yang tertambat. Dan biarkan itu yang mengaman kita dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa hari ini. Kami menghadapi masa-masa yang sulit dalam hidup kami. Tapi firman-Mu bila menjadi penghiburan dan kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa memahami, supaya kami menyadari kami harus punya sauh, kami harus punya jangkar yang melekat padamu Tuhan. Yang memegang teguh firman-Mu dan kami percaya Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami berdoa untuk HUT negara RI yang ke-76. Berkati negeri kami, berkati bangsa kami, berkati pemimpin kami, dan berkati juga gereja kami Kristus Hayat Tuhan. Berkati untuk pembangunan gereja kami, supaya Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kami. Berdoa untuk orang-orang semacam yang sakit dari COVID, dari sakit tubuh, sakit rohani. Tuhan pulihkan seperti hari ini Tuhan, supaya kami memiliki sauh di dalam Engkau ya Tuhan. Terus Tuhan bekerja untuk buat para medis dan memulihkan negeri kami dari COVID. Terus Kau bekerja supaya vaksinasi terus berjalan lancar Tuhan. Tuhan juga khusus memelihara jemaat-Mu, menjaga jemaat-Mu. Engkau memberkati kesehatan kami. Engkau mencukupi segala kebutuhan kami. Engkau memberikan kami kekuatan dan kami bisa berbagi dengan yang lain Tuhan. Berkati persembahan yang akan kami kumpulkan hari ini Tuhan. Agar kami bisa memberi di tengah-tengah masa-masa sukar ini. Supaya kami bisa melihat bahwa kami boleh bersyukur di dalam Engkau ya Tuhan. Persembahan sukarela kolektor kami, persembahan persepuluhan kami, Tuhan berkati semuanya. Buka tangan kita terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Diberkatilah kaum pria, diberkatilah kaum wanita, diberkatilah suami istri, diberkatilah pemuda-pemudi, diberkatilah anak cucu menantu kita, diberkatilah setiap usaha pekerjaan toko kalian proyek kita, diberkatilah hidup kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat melimpah rohani jasmani dari Bapa Putra Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus, dan kita semua yang percaya berkata amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Lalu
selalu